yang kami hormati Ibu Eva selaku Ibu Pamong, yang saya hormati rekan-rekan semua yang sebagai pembawa materi ialah nantinya selaku bapak kita yang di depan, Pak Azri namanya. Oke, yang di sudut belakang yaitu Bang Edi Saputra. Pak Edi Saputra. Yang di sini Pak Aldi. Oke. Dan perkenalkan juga nama bapak di sini Edi Purba. Nah, kami dua Edi, ya. Jangan tiga satu lagi. Oke. Pak hukum jaminan sehat semua? Gimana, udah siap? Masih semangat? Ya? Udah belum ada yang makan atau yang gimana? Udah makan semua ya? Ada yang puasa nggak? Oke lah, kita mulai acara. Kalau kita mulai belajar ketiga ini, adapun temanya nanti ialah sejarah pra-Islam atau keadaan masyarakat sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin sudah tahu ya kan siapa Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami persilakan kepada Pak Azri untuk membawakan tema sejarah Islam. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak? Ada speaker kita? Oh, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri Bapak sendiri dulu ya. Baik. Nama Bapak adalah Azri. Baik. Nama Bapak Azri. Jadi di sini Bapak mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah itu adalah hal-hal yang terjadi di masa lampau dengan bukti-bukti yang relevan. Itu sejarah ya. Tahu apa sejarah? Apa tadi sejarah? Hal-hal yang terjadi di masa lampau. Jadi, Bapak perkenalan diri dulu ya sebelum kita mulai belajar kita.
menulis ini, Bapak bisa mengindahkan kata-kata lewat tulisan, tapi susah mengucapkannya lewat tulisan. Itu alasan Bapak pertama tulis. Kemudian alasan kedua itu, Bapak pernah membaca perkataan dari Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali? Ada yang kenal? Baik. Kata Imam Al-Ghazali itu, beliau mengatakan, jika kamu, perhatikan Bapak, Imam Al-Ghazali mengatakan, jika kamu bukan dari keluarga bangsawan, atau jika kalian bukan dari nasab-nasab ulama atau jangan ketawa ya, jika kalian bukan dari orang-orang kerajaan yang itu, keluarga bangsawan atau orang-orang yang terkenal, maka menulislah. Nah, jadi kalau kita tidak terkenal, maka menulislah kita. Insya Allah nanti dengan tulisan kita itu kita akan dikenal. Salah satu bukti bahwasanya orang yang menulis itu akan dikenal ialah kita kaitkan dengan sejarah. Jadi hobi Bapak itu dia itu menulis ya kan. Jadi kalau kita telusuri ke sejarah yang telah lalu, ada namanya Syekh Al-Kindi. Kenal Syekh Al-Kindi? Kenal ya? Baik. Syekh Al-Kindi adalah seorang ulama. Dia adalah seorang ulama yang pakar dalam ilmu filsafat. Beliau adalah termaktub di dalam kitab-kitab adalah orang pertama penulis ilmu filsafat. Syekh Al-Kindi adalah orang pertama penulis ilmu filsafat. Tahu ya? Oke. Jadi beliau adalah penulis ilmu filsafat tersebut. Ternyata telah diselidiki bahwasanya Syekh Al-Kindi ini bukanlah orang pertama penggagas ilmu filsafat dalam Islam. Hanya saja kenapa dia disebutkan orang pertama penulis filsafat Islam? Karena dia menulis buku-buku tentang ilmu filsafat. Sebenarnya dulu banyak orang yang ahli dalam ilmu filsafat, tapi karena mereka tidak menulis, alhasil mereka tidak dikenal. Berbeda sama Syekh Al-Kindi. Dia itu lahir 807 Masehi. 807 Masehi. Jadi orang-orang sebelum dia itu banyak orang yang sudah ahli filsafat, tapi dia tercatat sebagai orang pertama pencetus filsafat Islam di dunia. Baik, itu ya alasan kenapa Ustaz menulis. Baik. Kemudian hobi yang kedua adalah membaca. Ada yang suka membaca di sini? Hah? Ada yang suka membaca? Baik. Jadi membaca ini pun ada juga alasan Ustaz. Yang pertama, membaca itu Ustaz memang kesehariannya sering berada yakni sendirian, jarang berteman sama orang-orang. Ustaz lebih sering menghabiskan waktu Ustaz dengan membaca biasanya. Jadi alasan Ustaz membaca itu tadi, ketika kita membaca sudah enak dengan membaca, tiada kata kesepian dalam hidup kita. Orang yang suka membaca tidak akan pernah merasakan kesepian. Begitu ya. Baik. Alasan yang kedua itu yaitu motivasi Ustaz itu membaca. Ustaz pernah membaca sejarah dari
Imam Syekh Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ada yang kenal Ibnu Sina? Nggak kenal ya? Beliau adalah bapak kedokteran sekaligus filsuf dari Islam. Ibnu Sina, sahabat dari Al-Kindi. Al-Kindi adalah orang pertama. Ibnu Sina itu banyak menguasai cabang ilmu. Hampir seluruh cabang ilmu pada masa itu dikuasai oleh Syekh Ibnu Sina. Bayangkan itu semua, matematika, metafisika, kemudian psikologi, segala cabang ilmu dikuasai. Bahkan sampai kedokteran pun Ibnu Sina dikuasai. Syekh Ibnu Sina. Beliau adalah Al-Hafiz yang hafal 30 juz ketika usianya 30 tahun. 30 tahun, tua ya? Tua kan? Tua. Ternyata Syekh Ibnu Sina ini, beliau ketika umur belasan tahun, mungkin belum sampai 12 tahun ya, beliau itu difasilitasi dengan sering membaca di perpustakaan. Jadi beliau itu difasilitasi. Di sini kau boleh membaca di perpustakaan ini. Jadi dalam umur belasan tahun tadi, Ibnu Sina itu membaca seluruh buku yang ada di perpustakaan ini. Seluruh buku yang ada dibaca. Jadi seluruh buku yang ada di perpustakaan itu Syekh Ibnu Sina membacanya selama 1 tahun. Itulah alasan kenapa dia bisa menguasai banyak cabang ilmu. Ada dengan cara baca. Jadi kalau kalian ingin pintar, maka banyaklah baca. Baik, ya. Di sini orang saya. Jadi sering suka bersapa. Bersapa itu adalah satu ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara sistematis dalam berpikir. Untuk mengajarkan kita bagaimana kita itu berpikir sistematis. Gimana begitu enggak? Itu namanya bersama ya. Kemudian masuk kita kepada materi kita. Perkenalan besar ya. Kita bisa membaca dan menulis.